Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, hari ini kita belajarnya daring lewat video. Mudah-mudahan walaupun anak-anak belajarnya di rumah tetap semangat ya. Oke, dengarkan penjelasan materi hari ini, karena insya Allah hari ini masuk ke materi yang baru, yaitu tentang bab 3. Anak-anak bisa membuka buku kalian di halaman 57 dan seterusnya. Itu adalah tentang bab 3, menjelaskan tentang aku anak soleh. Apa sih isi materi dari anak soleh ini? Salah satunya tentang meyakini hidup indah dan saling menghargai, dan tugas utama sebagai khalifah dengan benar. Nah, dari sini ada kata-kata khalifah. Nah, sebelum belajar kita lanjut, mari kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya lalu baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Baik. Akan Bu Ati lanjut, yaitu tentang tadi khalifah. Apa sih khalifah? Ada yang tahu? Bu Ati jelaskan sedikit tentang khalifah ya. Khalifah adalah, kenapa sih Allah menjadikan manusia sebagai khalifah? Kenapa? Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia di bumi ini dengan tugas khusus, yaitu menjadi khalifah tugasnya. Berarti tugas kita sebagai manusia adalah sebagai khalifah. Apa itu khalifah? Dalam surat Al-Baqarah ayat 30 Allah berfirman, yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Kemudian mereka berkata, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu? Ia berfirman, sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Surat Al-Baqarah ayat 30. Anak-anak sekalian, khalifah artinya adalah mengemban amanah dan pelaksanaannya di bumi. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah membekali manusia dengan akal. Setiap manusia mempunyai akal, sehingga manusia dapat membedakan antara yang benar dengan yang salah. Kemudian, tugas khalifah apa sih? Tugas khalifah adalah menciptakan kenyamanan, kebenaran, kesejahteraan, ketentraman bagi semua makhluk. Sebagai khalifah, manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang mereka lakukan di bumi ini. Sebagai khalifah, manusia mengemban amanat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia harus menjaga, merawat, dan memakmurkan bumi ini. Manusia tidak boleh melakukan kerusakan yang dapat menimbulkan kesengsaraan bagi makhluk yang lainnya. Terus apalagi Ibu? Kita juga harus menjaga kelangsungan hidup hewan dan tumbuh-tumbuhan, dan harus juga menjaga kelestarian lingkungan. Manusia juga harus merawat, menjaga hubungan antara sesama manusia, saling menghargai dan saling menghormati. Nah, ini harus kita praktekkan kepada siapa semua orang yang ada di muka bumi. Dengan begitu, insya Allah kehidupan di dunia ini akan aman dan damai. Baik, anak-anak, apa sih kira-kira tugas penting manusia sebagai khalifah? Tugas penting manusia sebagai khalifah itu ada 3. Yang pertama adalah memakmurkan bumi. Bagaimana Allah telah menyediakan kekayaan alam di bumi ini. Manusia diperbolehkan memanfaatkan kekayaan alam tersebut untuk apa? Kemakmuran bersama. Bersama ya, bukan untuk perorangan. Tidak boleh menggunakan kekayaan alam untuk kepentingan sendiri, dan tidak boleh memanfaatkan kekayaan alam tetapi merugikan
manusia atau makhluk lainnya. Ini poin pertama. Dan yang kedua adalah memelihara bumi. Manusia harus memelihara bumi dari kerusakan ataupun kehancuran. Ketika apa? Mengolah kekayaan alam, manusia tidak boleh menghabiskannya. Jika menebang pohon, maka ia harus menanamnya kembali. Sungai dan laut pun juga harus dijaga. Apanya? Kebersihannya, agar tidak menimbulkan bencana alam. Itu poin kedua. Terus apa Bu poin terakhir? Yang ketiga adalah melindungi bumi. Bumi ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk semua manusia. Sebagai khalifah tentunya. Manusia harus melindungi bumi ini dari kerusakan. Baik kerusakan alam maupun kerusakan sosial. Kerusakan alam contohnya banjir, tanah longsor, atau kebakaran hutan. Kerusakan sosial contohnya permusuhan, pertikaian, dan peperangan antar sesama manusia. Semua manusia wajib melindungi bumi ini dan segala isinya. Sampai di sini bisa dipahami tentang apa itu khalifah? Insya Allah paham ya. Mudah-mudahan apa yang buat disampaikan mudah untuk dicerna untuk anak-anak. Baik, kita lanjut. Poin pentingnya adalah menghargai. Apa itu saling menghargai? Menghargai itu apa sih Bu Guru? Baik. Salah satu sikap manusia sebagai khalifah adalah saling menghargai sesama. Menghargai artinya memperlakukan orang lain sama dengan kita memperlakukan diri kita sendiri. Jika kita dicubit, bagaimana rasanya? Sakit kan? Nah, maka dari itu jangan mencubit orang lain. Karena orang lain pun merasakan apa yang kita rasakan. Jika kita hina, mohon maaf, jika misalkan kita dihina, gimana rasanya? Sakit hati kan? Maka kita juga tidak boleh menghina orang lain. Apalagi kalau kita diejek sama orang nih, terutama nama orang tua. Nah, masih suka banyak kan? Gimana? Kurang nyaman, sebel, marah kan? Makanya kita juga jangan mengejek orang lain. Karena orang lain pun sama seperti kita perasaannya pasti ketika dihina ataupun diejek. Apa yang tidak baik untuk diri kita, jangan melakukannya kepada orang lain. Oke? Menghargai sesama dapat dilakukan dengan cara menerima apapun keadaannya. Misalkan atau contoh, kamu memiliki teman yang warna kulitnya berbeda. Contoh Bu Guru nih warna kulitnya gelap. Terus punya teman warna kulitnya putih atau lebih terang. Maka janganlah mengejeknya, karena hal tersebut bisa termasuk ke dalam perbuatan tercela. Meskipun perbedaan warna kulit, kita semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena berteman tidak boleh pilih-pilih. Kita harus saling menghargai semua teman dan tidak membeda-bedakan. Baik, semua manusia di dunia ini insya Allah memiliki perbedaan, tidak mungkin sama. Perbedaan itu harus kita terima sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Perbedaan itu indah sehingga harus dihargai dengan lapang dada. Sikap menghargai diwujudkan dengan sikap apa? Betul, toleransi, yaitu menerima setiap perbedaan yang ada serta menjaga kerukunan, ketentraman, serta kedamaian. Sampai di sini, ada yang mau bertanya? Boleh tulis di kolom komentar di bawah. Baik, yang pertama adalah gimana sih Bu menghargai orang lain? Salah satunya adalah menghargai pendapat. Kadang suka banyak perbedaan pendapat atau argumen ketika
kita melontarkan pertanyaan, banyak jawaban-jawaban yang berbeda, ataupun sudut pandang orang lain itu biasanya berbeda. Nah, setiap hari kita sering berkumpul dengan orang lain. Kita berkumpul dengan keluarga di rumah, kita berkumpul dengan teman di sekolah, kita berkumpul dengan para tetangga di lingkungan rumah. Setiap perkumpulan, insya Allah akan membicarakan sesuatu, berdiskusi, ataupun bermusyawarah menentukan pilihan bersama. Saat di rumah contohnya, keluarga bermusyawarah tentang tujuan acara liburan bersama. Saat di sekolah, kita berdiskusi dan mengerjakan tugas-tugas dari guru. Saat di lingkungan, kita berunding menentukan tempat belajar kelompok atau yang lainnya. Nah, setiap pertemuan pasti akan terjadi perbedaan pendapat. Kalian berbeda pendapat misalkan dengan kakak, adik, atau teman-teman. Setiap orang memiliki pendapatnya masing-masing. Hal ini adalah hak setiap orang. Kita tidak bisa melarang orang lain untuk berpendapat ataupun menyampaikan pendapatnya. Perbedaan pendapat tidak boleh menyebabkan pertengkaran ataupun permusuhan, karena setiap pendapat tidak harus didengarkan dan dihargai. Kita tidak boleh menyalahkan pendapat orang lain, karena perbedaan pendapat harus dimusyawarahkan untuk mencapai keputusan bersama. Pendapat yang paling baik itulah yang akan menjadi pilihan. Pilihan apa? Tentunya pilihan bersama. Karena dalam surat Zubar ayat 18 Allah berfirman yang artinya, yaitu mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik di antaranya, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat. Sampai di sini bisa dimengerti ya. Ternyata perbedaan pendapat itu wajar, dan mencari mufakat dengan cara bermusyawarah dan mencari yang terbaik. Itu poin utama untuk menghargai pendapat orang lain. Kemudian, bagaimana sih cara menghargai pendapat orang lain? Nah, setiap orang memiliki hak untuk menyatakan pendapat. Tadi Bu Ati udah bilang kalau kita tidak boleh melarang orang lain untuk berpendapat, karena pendapat orang lain sama kedudukannya dengan pendapat kita, sehingga harus didengarkan dan dihargai. Bagaimana sih cara menghargai pendapat orang lain? Baik, ada beberapa cara untuk menghargainya. Apakah anak-anak tahu? Betul, diantaranya adalah mendengarkan pendapat orang lain. Ketika orang lain menyatakan pendapat, kita harus mendengarkannya dengan baik. Meskipun kita tidak suka atau tidak setuju, kita tidak boleh mengabaikan pendapatnya. Contoh, saat dia berbicara, kita mengobrol sendiri, atau pura-pura mengantuk, atau bersikap yang tidak menyenangkan. Itu semua adalah perilaku yang harus dihindari. Saat teman kita berbicara, hendaknya kita menyimak. Kemudian apa? Perhatikan setiap ucapannya dengan cermat, sehingga kita memahami apa yang dimaksud dari pendapatnya tersebut. Setelah memahaminya, baru kita boleh menanggapi pendapatnya. Jangan memotong pembicaraan teman sebelum ia selesai. Itu yang pertama, adalah mendengarkan pendapat orang lain. Yang kedua adalah poinnya, tidak menyalahkan pendapat orang lain. Kita tidak boleh menyalahkan pendapat teman, sekalipun kita tidak setuju. Kita tidak boleh menilai pendapat dari pandangan kita sendiri. Kita harus mendengarkan alasan-alasan dari pendapatnya. Cobalah untuk memahami
Jangan berpikiran jika kita tidak setuju, kita harus menyampaikannya dengan baik tanpa terkesan menyalahkan. Ini sikap yang harus dihindari. Kemudian yang ketiga apa? Menyanggah pendapat dengan santun. Nah, jika ada ketidaksetujuan terhadap pendapat orang lain, harus disampaikan dengan cara santun. Gunakanlah perkataan yang sopan. Misalnya, maaf, saya tidak sependapat dengan kamu. Atau, saya punya pendapat lain yang berbeda. Perkataan yang santun adalah wujud menghargai pendapat orang lain. Meskipun pendapat kita berbeda, orang tidak merasa disalahkan. Semua orang harus terbuka dengan pendapat orang lain. Maka hindarilah kata-kata yang kasar ataupun tidak sopan, seperti mengejek, menghina, dan lainnya. Karena perkataan tersebut hanya akan membuat diskusi menjadi gaduh, bahkan bisa berakibat pertengkaran. Sedangkan musyawarah adalah cara untuk mengambil keputusan bersama dengan cara yang damai. Kemudian apalagi? Yaitu mendukung pendapat yang benar. Semua pendapat teman harus didengar dan diterima. Namun pendapat yang dipilih menjadi keputusan bersama adalah yang paling benar. Setelah semua teman berpendapat, maka pendapat yang disetujui adalah pendapat yang paling bermanfaat dan tidak melanggar aturan. Pendapat yang benar harus didukung. Meskipun ada orang yang tidak menyukainya, pendapat yang bertentangan dengan aturan atau tata tertib tidak boleh dipilih. Contoh, ada teman yang berpendapat sebaiknya tidak usah piket saja karena guru tidak mengetahuinya. Pendapat seperti ini tidak benar karena melanggar tata tertib sekolah. Keputusan musyawarah harus mendatangkan manfaat bagi semua orang. Ini poinnya. Terus apalagi? Melaksanakan hasil keputusan sendiri, oh tidak, tentu bersama. Jika keputusan sudah ditetapkan, maka semua orang harus melaksanakannya. Kita tidak boleh mengingkari hasil musyawarah. Meskipun pendapat kita tidak dipilih, keputusan musyawarah harus dijalankan. Ini bagian dari apa? Menghargai pendapat. Semua orang harus rela dan bersungguh-sungguh menerima keputusan bersama. Nah, inilah beberapa cara menghargai pendapat orang lain. Biasakanlah untuk menghargai pendapat teman agar ia juga menghargai pendapat kita. Jika semua orang saling menghargai, maka musyawarah akan berlangsung damai dan hasil keputusannya yang bermanfaat bagi semuanya. Sampai di sini tentang menghargai. Apakah anak-anak sudah paham? Anak-anak bisa mengulang kembali apa yang sudah Bu Ati sampaikan tentang materi hari ini, atau membaca kembali buku paketnya dari halaman 57 tentang indahnya saling menghargai, terus menghargai berbagai suku dan budaya, serta menghargai keyakinan orang lain dan menghargai pendapat orang lain, itu sampai halaman 66. Serta pengertian sebagai khalifah pada halaman 67 sampai dengan halaman 70. Baik, setelah ini anak-anak boleh berdiskusi dengan teman atau anak-anak sendiri. Membuat kelompok juga boleh yang rumahnya berdekatan tentang apa itu tugas manusia terhadap diri sendiri, dan tuliskan 3 tugas manusia terhadap masyarakat, serta jelaskan tugas manusia terhadap lingkungan. Tugas ini ada di halaman 70 di buku paket anak-anak yang ada di rumah. Baik, anak-anak, cukup di sini penyampaian dan penjelasan tentang menghargai dan apa itu khalifah, karena tugas kita sebagai manusia adalah
sebagai khalifah di bumi ini. Anak-anak boleh absen dan tulis di kolom komentar di video ibu ini di bawah dengan nama lengkap serta kelasnya berikut jika ada pertanyaan yang kurang dipahami. Baik, terima kasih. Sekian untuk hari ini. Alhamdulillahirobbilalamin. Semoga apa yang Bu Ati sampaikan pada siang hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak dan berkah sampai nantinya. Amin ya robbal alamin. Sampai ketemu lagi pada pekan depan di sekolah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan satu buat diingatkan, jika ada kata-kata yang kurang berkenan, insya Allah datangnya dari ibu. Jika ada kata-kata yang benar, insya Allah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, bye bye.